acara di pagi hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, salam sehat untuk semuanya. Kita berkumpul di pagi hari ini, ya, dalam keadaan sehat begitu. Acara pagi hari ini, kegiatan pagi hari ini adalah inisiatif dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia (PBSI), gitu ya. Melihat begitu antusiasnya ya kawan-kawan mahasiswa untuk membuat PKM, program kreativitas mahasiswa begitu, sehingga dari prodi PBSI merasa perlu untuk membuat acara ini, yaitu pengarahan PKM. Agar apa? Harapannya proposal yang kawan-kawan mahasiswa buat begitu nanti bisa tembus dan bisa dibiayai. Gitu. Begitu ya, Bu Zikrina ya. Nah, PKM ini juga salah satu ajang tahunan, ajang rutin yang merupakan indikator dari prestasi mahasiswa, begitu ya, teman-teman sekalian. Jadi PKM itu bukan karena kemudian hanya karena kewajiban tugas kuliah kewirausahaan saja, tapi karena PKM ini memang salah satu indikator prestasi mahasiswa, begitu, yang merupakan ajang tahunan, sehingga sayang kalau dilewatkan begitu saja. Ya, sayang kalau hanya beberapa mahasiswa saja yang mendapatkan. Ya, harapannya semua bisa lolos, semua bisa bersaing gitu, dan semua bisa mendapatkan dana hibah PKM ini. Ya, sekaligus bisa untuk melengkapi profil kalian. Ya. Jadi ketika nanti lulus tidak hanya IPK-nya yang 4 saja, tetapi punya pengalaman dibiayai PKM, punya pengalaman prestasi yang lain begitu, sehingga menjadi daya tawar bagi kalian ketika nanti akan bekerja. Gitu. Nah, di pagi hari ini nanti akan diisi oleh dua narasumber, yaitu Bu Zikrina Dian Cahyani dan Bu Fristia Evi Dianastiti, ya, untuk menjelaskan apa sih PKM itu sebenarnya dan bagaimana cara membuat proposalnya agar bisa lolos, bisa diterima ya, di tingkat nasional. Gitu. Oke, tidak perlu berpanjang lebar. Untuk yang pertama, Bu Zikrina akan memaparkan materinya terkait dengan PKM untuk mahasiswa PBSI. Monggo Bu Zikrina, dipersilahkan. Fristia dulu, Pak. Pak Sahroni, Bu Tia dulu. Gimana Bu Fristia? Ya, Bu Tia dulu katanya. Iya, saya dulu, Pak. Oh, Bu Fristia dulu, oke. Nggak apa-apa ya, Bu Zikrina. Oke, silakan ya, Bu Fristia. Boleh Pak, boleh Bu. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Syaroni. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu Zikrina. Selamat pagi Bu Asri Wijayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, pada pagi hari ini teman-teman kita akan mengulas kembali, sebenarnya teman-teman kan sudah sangat paham ya, kemudian juga sudah dijelaskan oleh Bu Zikrina dan yang Bapak Ibu dosen pembimbing yang lain, maka hari ini kita hanya akan mengulas kembali saja. Nah, sebelumnya bagi yang bisa mengaktifkan kamera, boleh diaktifkan dulu sebentar.
Saya akan bertanya terlebih dahulu dari yang hadir pagi ini, adakah yang sudah semester 6? Semester 6? Yang semester 6 ada? Oke, yang semester 4? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, baik, semester 4 sudah ada. Semester 2? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, baik, terima kasih. Nah, berarti untuk teman-teman yang ada di semester 4 atau bahkan ada yang semester 6, maka teman-teman sudah sangat paham apa itu PKM. Teman-teman sudah berkali-kali mengajukan PKM, setidaknya jika semester 4 berarti sudah 2 kali teman-teman mengajukan PKM. Nah, untuk teman-teman di semester 2, teman-teman juga sudah mengajukan PKM di semester awal ketika teman-teman hadir di Universitas Tidar sebagai mahasiswa baru, kemudian teman-teman diminta untuk membuat proposal PKM. Nah, hari ini kita hanya akan mereview kembali saja apa yang sebenarnya teman-teman ketahui tentang PKM. Nah, sebagai awal saya hendak bertanya kepada teman-teman, dari sampai hari ini tanggal 15, proposal apakah yang sudah teman-teman kerjakan? Proposal PKM jenis apa? PKMK sama GFK, Bu. PKMK dan PKM GFK. PKM GFK dan PKMK. Oke, memang sebagian besar mahasiswa di Universitas Tidar lebih suka atau lebih berminat untuk membuat PKMK. Alasannya karena lebih mudah, baik mudah dalam pengerjaan proposal maupun mudah dalam laporan. Sebentar, izin saya menyalakan 2 device dulu. Oke, baik, saya lanjutkan kembali. Teman-teman terdengar berdengung tidak? Tidak ya? Oke. Sekarang berarti kita akan membedah apa itu proposal PKMK. Sebelum kita akan membedah salah satu proposal dari yang sudah teman-teman kerjakan, yaitu dari kelas yang diampu oleh Bu Zikrina, mata kuliah kewirausahaan, maka kita akan mengulas kembali apa sebenarnya itu PKMK atau jenis-jenis PKM yang ada di tahun 2022 ini. Meskipun hampir sama, tetapi hanya penamaannya saja yang berbeda. Kita akan langsung membahas dari apa yang ada di panduan. Saya yakin teman-teman sudah mempunyai panduan ini dan sudah mengunduh panduan, karena bagaimanapun yang akan teman-teman gunakan sebagai acuan adalah buku panduan. Sudah tampil ya teman-teman? Sudah, Bu. Oke, belum. Oke, baik. Nah, ini adalah panduan yang diterbitkan oleh Simil Mawa. Kalau teman-teman belum mempunyai, baik panduan penjelasan umum maupun panduan per jenis PKM, silakan nanti diunduh, dan itu yang menjadi acuan teman-teman untuk mengerjakan proposal. Proposal penelitian, PKM penelitian, sekarang menjadi PKM RE atau riset. Nah, ini sebenarnya yang bisa digarap oleh mahasiswa Prodi BPSI. Mengapa sejauh ini mahasiswa Prodi BPSI itu masih jarang yang membuat PKM RE? Padahal, apalagi ketika sudah semester 4, semester 6, atau bahkan semester 2 pun sudah mulai teman-teman banyak tugas makalah, yang artinya teman-teman diminta untuk melakukan penelitian dalam lingkup
sederhana. Nah, penelitian tersebut atau makalah yang menjadi tugas mata kuliah teman-teman itu bisa diajukan dalam PKM riset. Ibaratnya begini, ketika ada 100 orang mahasiswa, 80 orang mahasiswa membuat PKM kewirausahaan, maka hanya ada 20 orang mahasiswa yang membuat PKM riset. Maka peluang didanai atau yang lolos tentu akan lebih banyak PKM riset. Nah, bukan berarti ketika melakukan penelitian, itu teman-teman membuat penelitian yang ibaratnya terlalu muluk-muluk, atau dalam bayangan teman-teman, oh kan kita tidak menggunakan lab seperti teman-teman MIPA, atau kita tidak menggunakan peralatan-peralatan canggih seperti teman-teman yang ada di jurusan teknik misalnya, bukan seperti itu. Jadi karena teman-teman risetnya juga bisa merupakan sosial humaniora, atau teman-teman membuat pengembangan media pembelajaran, atau teman-teman akan membuat penelitian di sekolah tentang evaluasi pembelajaran daring dan sebagainya, itu bisa teman-teman kerjakan. Nah, saya rasa PKM riset terutama untuk bidang pendidikan itu masih sangat besar kans atau peluang untuk didanai, asalkan sesuai dengan panduan. Dan ketika teman-teman membuat proposal, teman-teman juga mencantumkan artikel-artikel dari yang sudah dipublikasikan dari jurnal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kalau untuk semester 4 dan semester 6, saya yakin teman-teman sangat bisa untuk mengerjakan ini. Nah, kemudian yang kedua adalah PKM RSH, ini juga riset, ini berhubungan dengan sosial ekonomi, pendidikan, seni, dan budaya masyarakat. Nah, ketika budaya, Universitas Tidar terletak di Kota Magelang. Kota Magelang, Kabupaten Magelang itu banyak sekali budaya atau kegiatan sosial seni yang bisa teman-teman teliti. Ada Grebeg Getuk, kemudian ada Gunung Tidar, atau ada Candi Borobudur, dan kesenian-kesenian lain atau kearifan lokal lain yang bisa teman-teman teliti. Kemudian PKMK, nah ini yang kemungkinan besar akan kita bahas lebih banyak di pagi hari ini, karena teman-teman juga akan suara saya delay ya? Lancar. Tidak. Oh, lancar, oke. Ini yang kemungkinan akan semakin banyak kita bahas di hari ini, karena proposal yang sudah masuk juga sebagian besar adalah proposal PKMK. Kemudian PKM-PM bertujuan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Ini PKM pengabdian kepada masyarakat juga masih jarang diajukan oleh mahasiswa prodi BPSI. Tahun lalu sepertinya untuk beberapa ada, misalnya untuk mengatasi sanitasi di daerahnya masing-masing. Kemudian PKM-PI, wawasan iptek mahasiswa, kemudian PKM-KC untuk mengkreasikan sesuatu, kemudian PKM-KI untuk menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap problematika faktual, kemudian PKM-VGK memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalar, PKM-GFT, dan PKM-AI. Nah, PKM-GFT dan PKM-AI ini juga bisa teman-teman manfaatkan sebaik mungkin, meskipun tulisannya adalah gagasan futuristik, tetapi bukan berarti hanya gagasan yang tidak bisa saya implementasikan, tidak, tetapi PKM GFT adalah gagasan atau rencana gagasan teman-teman yang nantinya ketika itu akan diimplementasikan bisa. Jadi didukung oleh berbagai teori atau penjelasan-penjelasan yang teman-teman tuliskan di dalam proposal. Nah, PKM-AI ini di sini sudah tertulis misalnya studi kasus, praktik lapangan, KKN, PKM, pendanaan yang tidak lolos BINAS, dan lain-lain. Jadi ketika teman-teman misalnya diberikan tugas untuk observasi di sekolah, nah berarti teman-teman bisa kemudian hasil observasi itu yang selama ini dikumpulkan dalam bentuk makalah dan diberi nilai oleh dosen, maka teman-teman bisa mengubah atau mengalihwahanakan menjadi artikel ilmiah. Nah, kemudian bisa dikirim dalam PKM-AI. Ini untuk
pendahuluan berkaitan dengan PKM. Nah, sebelum kita akan membahas tentang salah satu proposal teman-teman, saya akan menampilkan kembali template dari PKMK. Barangkali di antara teman-teman masih ada yang terlewat, belum mengetahui sejauh mana proposal teman-teman itu sudah cocok belum dengan template yang ada. Sudah tampil nggih? Sudah, Bu. Nah, ini untuk daftar isi. Jangan lupa teman-teman, ketika teman-teman bingung sebenarnya yang diunggah mulai bagian apa. Nah, sudah ada penjelasan bahwa isi file yang diunggah atau di-upload dimulai dari halaman ini, berarti dimulai dari daftar isi, tidak dimulai dari cover atau halaman pengesahan. Jadi yang diunggah nantinya dimulai oleh daftar isi. Biasanya nanti akan ada revisi dari Universitas ya Pak Syaroni apabila di antara teman-teman masih ada yang salah mengunggah. Tetapi daripada terjadi kesalahan, silakan teman-teman catat dan diingat-ingat bahwa pengunggahan dimulai dari daftar isi, tidak dimulai dari sampul atau halaman pengesahan. Kemudian setelah daftar isi bisa ditambahkan daftar gambar, daftar tabel, atau masing-masing daftar sesuai dengan subbab yang dipaparkan dalam proposal. Jadi jika teman-teman di proposal itu, PKMK kan biasanya ada gambar rencana produk atau desain produk dan lain-lain. Jangan lupa di bawahnya ditulis keterangan gambar 1 itu menceritakan tentang apa. Nah, dibuat daftar tabel. Itu diletakkan setelah daftar isi. Daftar isi dapat dibuat otomatis dengan fasilitas navigasi atau hapus catatan perhatian. Nah, ini silakan nanti teman-teman kerjakan. Bagi yang kesusahan biasanya di YouTube ada tutorial, silakan teman-teman gunakan. Nah, yang kedua, selanjutnya adalah bab 1 pendahuluan. Uraikan latar belakang atau alasan yang mendasari disusunnya proposal PKMK. Apakah komoditas produk PKMK berdasar atas hasil riset pasar atau inisiatif sendiri untuk membuka pangsa pasar? Nah, riset pasar itu bisa teman-teman dahului dengan misalnya teman-teman membuat Google Form atau teman-teman melakukan wawancara. Jadi riset secara sederhana. Misalnya ketika kemudian teman-teman salah satu proposal dari Mas Reza kemarin akan membuat semacam catering makanan untuk anak kos. Nah, itu kalian dahului dari apa? Apakah itu merupakan hasil riset pasar atau inisiatif sendiri? Ketika hasil riset pasar akan lebih baik jika didukung oleh memang data yang real ada. Artinya tidak kemudian hanya mengatakan sebagian besar anak kos atau sebagian besar mahasiswa yang berada di sekitar Universitas Tidar kesulitan untuk mencari makanan. Sebagian besar itu apa? Berapa persen? Maka silakan gunakan data. Gunakan Google Form. Kalau gunakan Google Form kan gampang. Misal kalian mengambil dari yang mengisi 50 mahasiswa. 30 mahasiswa menyatakan bahwa mereka susah mencari makanan sehat saat berada di kos. Nah, gunakan persentase, jangan gunakan, kalau kalian gunakan 30 orang dari 50 orang, itu kan kesannya sangat sedikit ya untuk responden, maka gunakan persentase. Kalau 50 orang itu dianggap 100%, berarti 30 orang itu dianggap berapa persen? Nah, gunakan persentase. Atau merupakan inisiatif sendiri untuk membuka pangsa pasar. Inisiatif sendiri itu misalnya seperti ini. Kalian membutuhkan sesuatu, tetapi ternyata belum ada. Contohnya dalam produk jasa. Misal, karena pandemi ya, ada salah satu rekan yang sedang isoman karena terinfeksi COVID. Tapi kalian posisi berada di Kota Magelang. Kalian akan mengirim parsel buah misalnya untuk teman yang ada di Samarinda. Sedangkan kalian tidak punya kenalan selain teman itu yang ada di Samarinda. Kan kalian bingung mau apa? Bagaimana cara saya mengirim? Saya ingin mengirim buah. Kalau dikirim dari Jawa Tengah pasti akan busuk setelah sampai ke Samarinda.
Nah, berdasarkan dari permasalahan yang kalian alami, kemudian kalian berinisiatif, wah kalau begitu saya bisa nih membuat jasa untuk menyediakan berbagai parcel atau berbagai paketan makanan, buah, dan sebagainya yang ada di seluruh Indonesia. Caranya bagaimana? Kalian akan menjalin kerjasama dengan berbagai toko buah di masing-masing kota. Saya akan mencari kenalan toko buah yang ada di Samarinda, misal. Saya bisa mencari melalui Google, Instagram, dan sebagainya. Kemudian nanti akan saya kumpulkan menjadi sebuah aplikasi. Jadi kewirausahaan saya tidak menjual produk, tetapi saya menjual jasa. Nah, itu juga diperbolehkan. Artinya itu berawal dari inisiatif teman-teman, tidak berasal dari riset. Ya Bu, ya merupakan riset kecil, tetapi diawali dari kebutuhan teman-teman akan sesuatu jasa, tetapi itu belum ada. Nah, kemudian yang selanjutnya, ungkapkan pula jenis dan spesifikasi teknis komoditas yang akan menjadi modal berwirausaha dengan memaparkan perbedaan dan keunggulan produk PKMK dibanding dengan produk-produk sejenis yang sudah ada. Nah, tentunya ini teman-teman juga bisa menulis atau mendeskripsikan dengan teknik SWOT, atau teman-teman bisa memaparkan secara deskripsi dalam bentuk paragraf. Misalnya, ketika tadi kita kembali ke makanan sehat untuk anak kos, ketika kemudian teman-teman akan melakukan kewirausahaan tersebut, menyediakan berbagai produk makanan sehat untuk anak kos, teman-teman perlu membandingkan. Oh, di sekitar Magelang, di kota Magelang, itu ada apa saja. Kemudian ketika mereka bisa GoFood atau GrabFood, kenapa mereka tidak GoFood dan GrabFood? Apa keunggulan produk kalian dengan misalnya mereka harus GoFood setiap saat makan? Apakah kemudian kalian memberikan jaminan ongkir yang lebih murah, artinya tidak perlu tambahan biaya ongkos kirim ketika akan memesan atau apa? Itu kalian harus mendeskripsikan dengan baik keunggulan dari produk kalian. Kemudian, deskripsikan pula karakteristik pasar, sasaran, atau calon konsumen harus diungkapkan keberadaan dan sebarannya. Tambahkan citasi kutipan yang relevan dengan sistematika yang benar sesuai dengan daftar pustaka. Nah, calon konsumen, misal konsumen yang kalian bidik adalah mahasiswa di sekitar Universitas Tidar. Berapa persen konsumen, bagaimana karakteristik konsumen, oh mahasiswa itu apakah mahasiswa yang kisaran usia 17 sampai 24 tahun misalnya, itu tertarik untuk makan makanan sehat, apa hubungannya? Oh, kalian kemudian bisa mengkorelasikannya dengan karena saat ini sedang pandemi COVID-19, maka makanan sehat menjadi hal yang sangat penting, tidak sekadar makan yang penting masuk atau yang penting tidak kelaparan, tetapi mereka membutuhkan asupan makanan sehat. Nah, itu bisa kalian jelaskan. Tentunya di latar belakang masalah bisa kalian tambahkan berbagai hal yang berkaitan dengan studi terdahulu. Artinya baik dari jurnal-jurnal, artikel jurnal atau dari skripsi yang sudah dipublikasikan dalam repositori boleh. Rumusan masalah, jadi PKMK pun ada rumusan masalah ya teman-teman. Sajikan rumusan masalah sejalan dengan tujuan. Rumusan masalahnya, kalau PKMK berarti bagaimana kalian akan membuat produk tersebut atau bagaimana operasional produk tersebut apabila itu merupakan produk jasa, bagaimana kalian promosikan produk tersebut atau bagaimana proses distribusi dari pemasaran produk kalian, silahkan ditulis dalam rumusan masalah. Tujuan khusus, sajikan tujuan yang relevan dengan keunggulan produk, tujuan menjawab rumusan masalah, jadi sejalan dengan rumusan masalah. Kemudian luaran kegiatan ya ini laporan kemajuan, laporan akhir produk usaha. Bisa ditambahkan dengan luaran kegiatan, misal kalian akan menambahkan video, atau ada hal lain yang akan kalian tambahkan, HKI misalnya, boleh ditambahkan di dalam proposal. Manfaat kegiatan, sajikan manfaat. Nah, kita masuk ke bab 2, yaitu gambaran umum rencana usaha. Ini yang biasanya masih bingung, apalagi
jika teman-teman belum mendapatkan proposal PKMK dari kakak tingkat, atau belum mendapatkan contoh proposal PKMK dari teman-teman yang ada di FE. Nah, ini yang perlu kalian pelajari lebih lanjut. Menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Sajikan secara singkat untuk menunjukkan kelayakan usaha dalam bentuk analisis keuangan usaha. Jadi ada cash flow-nya minimal untuk 2 tahun ke depan yang dapat menunjukkan keberlanjutan usaha. Jadi tidak sekadar bahan makanan A harganya berapa, kemudian beli gas harganya berapa, tidak, tetapi sampai ke cash flow dari modal yang kalian keluarkan, nanti berapa laba yang akan kalian dapatkan, minimal cash flow untuk 2 tahun ke depan, sebagai gambaran usaha. Itu wajib ada di dalam gambaran umum. Ketiga, teknik cara pengolahan, tapel dan alat bahan, proses produksi hingga bagaimana sebelum dipasarkan, kemudian strategi pengemasan, sertakan desain kemasan dan logo produk. Tentunya ini akan membuat nilai tambah. Kalau teman-teman membuat logo, usahakan logo itu yang tidak asal comot dalam internet atau di dalam Google. Misal kalian OSEK, kami tidak bisa membuat desain logo produk dengan baik, maka teman-teman boleh mengambil beberapa gambar yang ada di internet, kemudian kalian gabungkan. Tetapi tidak serta-merta kalian googling saja, misal ayam goreng kremes, kalian googling di Google, oh sudah muncul nih beberapa logo, tidak boleh, karena itu merupakan logo orang lain. Nah, bukan berarti logo produk ini pasti yang akan kalian gunakan nanti apabila lolos, tidak. Ini adalah gambaran. Lalu sertakan juga akan dikemas seperti apa, jadi packagingnya akan seperti apa. Jika itu dalam wujud botol atau paper bag atau hal yang lain, maka sertakan pula di sini strategi pengemasan. Lalu ada juga strategi pemasaran. Sasaran pemasaran produk ke siapa dan melalui apa. Nah, seringkali teman-teman itu masih salin tempel dari proposal-proposal sebelumnya yang hanya menyatakan pemasaran akan dilakukan melalui Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, sekarang teman-teman silahkan mulai lebih mendetail. Artinya, pemasaran itu kan ada online, ada offline. Ketika pemasaran offline, akan dilakukan melalui apa? Apakah akan kalian lakukan melalui reseller misalnya, atau ketika akan strategi offline kalian akan membuka outlet atau kedai atau tenda dan sebagainya, silahkan dijelaskan. Jika online akan kalian gunakan strategi apa, silahkan juga dicantumkan di sini. Misal menggunakan Instagram. Instagram apa, silahkan kalian buat Instagramnya. Meskipun belum ada postingan, nggak apa-apa, kalian buat dulu akunnya, kemudian kalian tambahkan capture dari akun Instagram tersebut ke sini. Tetapi sertai juga alasan. Jadi tidak sekadar kami akan memasarkan produk melalui akun Instagram dan Shopee. Begitu saja. Tidak. Tetapi silakan tambahkan penjelasan. Mengapa kalian memilih akun Instagram? Siapa sasaran pasar kalian? Mengapa kalian memilih akun Shopee? Apakah produk kalian itu akan awet jika melalui proses pengiriman dalam beberapa hari? Itu jelaskan juga. Bagaimana kalian misalnya akan menggunakan marketplace, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Bagaimana kalian dari segi pengemasan, di atasnya kan pengemasan. Apakah akan cocok dengan strategi pemasaran ketika melalui pengiriman online? Apakah kalian akan menjamin keamanan dari produk tersebut? Misalnya produk kopi, misal ya, produk kopi. Bagaimana produk kopi itu akan bersaing dengan produk kopi-kopi sejenis yang sudah ada? Bagaimana akan dikemas? Apakah pengemasan botol, paper bag itu akan mempengaruhi ketika pengiriman melalui Shopee, Tokopedia, dan lain-lain? Itu silahkan dijelaskan di sini. Lalu pencapaian tujuan program.
Menjelaskan tujuan dari program yang akan dicapai bisa dari beberapa sisi, misalkan ketenagakerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, di sini pencapaian tujuan program kalian bisa menambahkan kepakaran dari masing-masing anggota. Itulah mengapa disarankan bahwa nanti kan di paling akhir ada biodata ya. Jadi kalian disarankan untuk terdiri atas beberapa prodi. Mengapa? Karena pasti memiliki kepakaran sendiri-sendiri. Misal, kalian sebagai ketua dari Prodi Bahasa Indonesia, kalian bertugas untuk melakukan kontrol produksi. Nah, kemudian teman dari Fakultas Ekonomi misalnya, untuk mereka yang dianggap sebagai pakar keuangan, artinya memahami tentang keuangan, mereka akan bertanggung jawab di cash flow. Lalu ada lagi teman di prodi lain yang akan bertanggung jawab dalam bidang pemasaran misalnya. Nah, itulah kenapa menjadi salah satu alasan sebagian besar proposal yang didanai merupakan proposal yang lintas prodi, meskipun itu hanya satu orang. Lalu bagaimana ketika misalnya, Bu, kami sudah terlanjur 5 orang itu semuanya prodi PPSI, bagaimana? Ya, kalian jelaskan deskripsi masing-masing anggota kalian itu apa. Untuk mencapai tujuan program ini, apakah terpenuhi atau tidak? Begitu ya teman-teman, jadi bisa ditambahkan dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk yang lain. Nah, ini biaya dan jadwal kegiatan. Meskipun teman-teman itu belum terbiasa membuat anggaran, tetapi di sini teman-teman akan belajar. Yang pertama, rekomendasi besarnya pengalokasian penggunaan dana PKMK. Nah, karena teman-teman itu belum tahu nanti yang akan dibiayai berapa, maka usahakan dimaksimalkan 7 juta. Kalau bingung bagaimana memaksimalkan 7 juta, ya 6.500.000, 6.700.000, begitu tidak apa-apa. Yang penting antara kisaran 5 sampai 7 juta. Khusus untuk biaya perjalanan PKMK, hendaknya dilakukan seefisien mungkin at cost dan hanya diperkenankan untuk dalam kota. Nah, jadi misal kalian akan membeli packaging nih, hanya untuk membeli packaging botol, ternyata kalian akan membeli ke Jogja. Kota Magelang ke Jogja itu sudah luar kota. Nah, padahal harus dilakukan seefisien mungkin. Jadi untuk pengiriman luar kota lebih baik, untuk produk yang dibeli luar kota, maka lebih baik dilakukan pengiriman saja. Jadi teman-teman tidak melakukan perjalanan luar kota. Lalu untuk dalam kota, biaya perjalanan berapa? Biaya perjalanan dalam kota adalah 75 sampai 150.000. 100.000 itu sudah bagus. Jadi bukan berarti dana 5 juta itu kemudian 2,5 juta kalian habiskan untuk perjalanan. Intinya seperti itu. Jenis pengeluaran dan pengalokasian dana PKMK terdiri atas 4 jenis pengeluaran sebagaimana tabel 4.1. Pengeluaran untuk peralatan dapat berupa peralatan untuk memproduksi produk komoditas PKMK. Jadi kalian boleh ya membeli peralatan untuk produksi. Kebutuhan biaya untuk bahan habis pakai disesuaikan dengan kebutuhan bahan-bahan untuk terlaksananya kegiatan PKMK. Jadi PKMK biaya perjalanan boleh, untuk peralatan boleh, untuk bahan habis pakai selama produksi boleh. Item biaya yang tidak diperkenankan dimasukkan dalam RAP. Honorarium, konsumsi, hadiah, dan sejenisnya untuk tim, dosen pendamping, narasumber, pemateri, atau sejenisnya. Jadi kalian tidak bisa menggaji diri kalian atau memberikan honorarium melalui dana PKM ini. Apalagi ditulis hadiah kenang-kenangan untuk dosen pembimbing, ditulis di RAP, tidak boleh. Kemudian yang kedua, sewa komputer, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, atau tempat atau ruangan atau aula atau sejenisnya. Ketiga, pembelian alat atau bahan lebih dari 1 juta per item. Itu tidak diperbolehkan.
Lalu bagaimana ketika ini kan untuk jenjang 2 tahun, Bu. Maksudnya cash flow untuk 2 tahun. Berarti ketika saya akan membeli sebuah barang, peralatan, atau habis pakai ternyata lebih dari 1 juta, bagaimana? Ya kalian pisah itemnya, jadi tidak boleh dalam satu item 1 juta. Berarti kan pembelian barang-barang produksi atau alat peralatan produksi yang melebihi 1 juta tidak diperbolehkan. Misal kalian akan melakukan usaha cookies, beli oven 500.000, masih boleh karena belum lebih dari 1 juta. Pembelian penyimpanan data flash disk hard disk tidak boleh. Pembelian kuota internet lebih dari 100.000 per bulan per tim tidak boleh. Jadi 1 bulan masing-masing anggota tim hanya diperbolehkan untuk paket data kuota internet maksimal 100.000. Durasi sewa lisensi atau sejenisnya yang melebihi 6 bulan. Mengapa tidak boleh? Karena durasi pelaksanaan kalian 6 bulan. Sewa lisensi, contohnya Zoom Premium 300 peserta. Kalian ketika misal PKM riset ya, atau PKM pengabdian masyarakat, PKM-PM. Jadi boleh menyewa atau lisensi Zoom 300 partisipan boleh, tetapi tidak lebih dari 6 bulan. Atau misalnya teman-teman akan membuat usaha jasa pembuatan desain dan sebagainya. Kemudian kalian melakukan upgrade Canva Pro, boleh, asal tidak lebih dari 6 bulan. Ketujuh, penyusunan, penggandaan, dan atau penjilitan laporan kemajuan, laporan akhir, kecuali PTS atau PTN yang mewajibkan hard copy. Nah, ini abu-abu ya teman-teman. Artinya jika Universitas Tidar itu memang bersepakat tidak mewajibkan untuk mengirimkan hard copy, maka di RAB teman-teman sebaiknya tidak dituliskan penjilitan laporan kemajuan dan lain-lain. Mengapa? Karena dari Simbel Mawa kan semuanya sudah daring ya, jadi soft file. Tetapi jika Halo, Bu Fristia? Suaranya hilang. ya maaf, sinyalnya terganggu tadi. Oke, baik. Saya lanjutkan tadi sampai di anggaran G. Nah, ini tadi kita sampai di sini berkaitan dengan apakah penjilitan laporan kemajuan, laporan akhir, dan lain-lain boleh dimasukkan dalam RAB. Untuk amannya, jika sebenarnya memang ada, maka teman-teman tidak perlu mencantumkan penggandaan laporan atau penjilitan laporan. Tetapi teman-teman bisa menulis sebagai ATK, artinya teman-teman membeli kertas A4, membeli tinta printer, dan sebagainya. Jadi silakan itu boleh dimasukkan di dalam RAB. Rekapitulasi RAB disusun mengikuti format tabel 4.1, jadi formatnya seperti ini. Nah, ini jika dari perguruan tinggi atau instansi lain ada. Tetapi jika tidak ada, ya ini boleh dikosongkan. Nanti saya belum tahu bagaimana dengan Universitas Tidar, apakah akan memberikan tambahan dana atau tidak, tetapi format ini tetap sesuai dengan tabel 4.1. Di sini sudah ada penjelasan maksimal 60% untuk bahan habis pakai, kemudian sewa dan jasa 15%, transportasi lokal 30%, kemudian lain-lain, biaya komunikasi, akses publikasi, dan lain-lain itu 15%. Nah, jadi teman-teman, 15%, 60, 15, 30 ini dari keseluruhan dana yang kalian ajukan. Jika dana kalian yang ajukan 5.600.000 misalnya, berarti 15% dari 5.600.000. Silakan teman-teman hitung ya. Jadwal kegiatan disesuaikan dengan tahap kegiatan dan dibatasi selama 3 bulan sampai 4 bulan. Berarti di sini juga 4 bulan. Daftar pustaka ditulis sesuai dengan
aturan yang ada, teman-teman di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, saya yakin sudah bisa menulis daftar pustaka dengan baik. Kalau ada pertanyaan, loh Bu, mengapa PKMK harus ada daftar pustaka? Ya boleh, bahkan sangat baik. Ketika teman-teman tadi menyimak bagian latar belakang. Di latar belakang kan dijelaskan pula sudah ada riset, kemudian perbedaan keunggulan, karakteristik, itu bisa kalian cari dari artikel-artikel yang sudah dipublikasikan atau dari data kementerian misal. Itu boleh. Misalnya kalian akan mencari data tentang berapa jumlah siswa SD di Jawa Tengah. Itu kan bisa menggunakan website. Website Disdikkan. Nah, itu boleh pula kalian cantumkan di sini, kemudian kalian cantumkan di dalam latar belakang. Boleh, teman-teman. Nah, untuk tanda tangan, maaf sebelumnya untuk biodata, silakan semuanya diisi. Kalau bisa tanda tangan basah, ya tanda tangan basah. Kemudian silakan diisi dengan lengkap, tidak copy paste. Kalau misal pun salin tempel, biasanya adalah biodata dari dosen, silakan dipastikan bahwa huruf yang sudah kalian paste atau kalian tempelkan itu masih sama, artinya masih Times New Roman 12. Karena bisa jadi kalian salin tempel dari file lain, ketika kalian kopikan ke sini berubah menjadi Calibri dan sebagainya, itu jangan. Karena reviewer PKM itu kan menyeleksi sangat banyak proposal. Yang pertama diseleksi itu dalam hal administrasi. Kalau dari administrasi saja teman-teman sudah tidak sesuai, maka sangat tipis kemungkinan teman-teman proposal teman-teman akan dibaca lebih lanjut oleh reviewer. Kemudian biodata dosen pendamping dan lain-lain, anggaran kegiatan sudah sama. Ya, perhatikan perhitungan pada tabel justifikasi sesuai dengan tabel 4.1. Kemudian susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas. Nah, ini yang tadi saya bahas. Ketika teman-teman program studinya sama semua, maka di sini teman-teman tetap harus menguraikan tugas sesuai dengan kepakarannya. Jadi sudah jelas ketua tugasnya apa, anggota tugasnya apa, yang lain tugasnya apa. Karena ini PKMK, jika teman-teman menulis proposal PKMK, maka uraian tugasnya juga harus selaras dengan bagaimana alur produksi sampai pemasaran, sampai penghitungan untung rugi yang ada di produk teman-teman. Berbeda lagi ketika teman-teman akan membuat proposal pengabdian masyarakat atau proposal PKM GFK atau proposal riset, itu akan berbeda uraian tugasnya. Jadi uraian tugas ini disesuaikan dengan karakteristik masing-masing PKM. Pernyataan ketua, nah ini teman-teman, materai harus asli dan tanda tangan basah harus asli, kemudian dipindai. Sekarang itu kan mahasiswa sangat kreatif ya, diminta untuk materai dan tanda tangan basah, materainya ngambil di Google, ditempel, kemudian di print, ditandatangani. Jangan, belilah modal materai 10.000. Jadi sebagai informasi teman-teman ya, materai itu kan ada nomornya di bawah kan. Nah, satu nomor itu tidak akan sama antara satu materai dengan materai yang lainnya, dan itu bisa dicek. Begitu teman-teman. Nah, ini tanda tangan basah, lakukan scan halaman yang telah dikasih materai dan tanda tangani, hapus catatan merah. Hapus catatan merah tuh ini. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman kami bagikan template ini, ya kalau ngeprint itu yang tanda-tanda merah yang sudah di bold tanda merah ini semuanya dihapus teman-teman begitu. Nah, ini untuk awalan. Jadi sebelum saya lanjutkan untuk review proposal dari salah satu rekan, apakah ada yang hendak ditanyakan terlebih dahulu? Ayo ke teman-teman mahasiswa, silahkan bertanya. Ya, pasti banyak pertanyaan. Kalau yang sudah menyusun proposal pasti banyak pertanyaan. Ada berapa ini? 95 mahasiswa di sini. Silahkan yang ingin bertanya. Atau
Atau bingung semua atau sudah jelas semua? Oke, Mohon jika maaf, belum ada berarti Bu. oh, oke, Ada boleh. Bubis. Mohon maaf izin bertanya. Saya tidak mengaktifkan kamera karena sedang ada kelas. Jadi saya di sini izin bertanya untuk mengenai anggaran biaya. Nah, di sini kan misal kita mengajukan anggaran biaya itu menggunakan alat yang lumayan harganya itu mahal gitu. Misal dalam artian 2 juta. Nah, sedangkan di proposal hanya boleh dicantumkan maksimal 1 juta. Nah, itu solusinya seperti apa? Nah, misal kita nanti mendomplengkan harga-harganya itu di barang-barang lain seperti yang seharusnya murah agak dimahalin gitu, seperti kayak misal beli barang yang harganya 50.000 tapi kita menulisnya 100.000 gitu, gimana ya Ibu? Apakah diperbolehkan? Alatnya apa Mbak Ika? Mesin pencuci sepatu. Oke, baik. Begini, sebenarnya tidak boleh lebih dari 1 juta, itu dikarenakan ketika lebih dari 1 juta, maka teman-teman harus melalui proses pengadaan barang. Jadi sebenarnya tidak hanya teman-teman, bagi Bapak Ibu dosen pun ketika melakukan penelitian yang itu membeli barang di atas 1 juta, maka harus melalui proses pengadaan barang dari universitas. Jika itu merupakan hal yang sangat urgent ya, sangat penting bagi usaha produk kalian, sebenarnya diperbolehkan sebenarnya. Namun nanti monggo mungkin dari Pak Syaroni bisa memberikan gambaran ya, apakah dari Universitas Tidar ada hal khusus untuk menyikapi hal ini atau akan tetap ya lebih baik di bawah 1 juta begitu. Tetapi apabila ada barang yang ada peralatan yang lebih murah dibandingkan peralatan tersebut, bisa menggunakan peralatan tersebut Mbak. Artinya misal pencuci sepatu ada yang manual atau ada mesin cuci yang di bawah itu misalnya, maka boleh menggunakan itu terlebih dahulu. Tapi nanti bisa dikonsultasikan dengan dari pihak universitas bagaimana apakah akan memperbolehkan hal itu. Begitu teman-teman. Jika kemudian akan diletakkan di barang lain yang misal harganya 50.000 tetapi ditulis 100.000, itu lebih baik ditambah di kuantitas, Mbak. Jadi misalnya kalau kami itu kan ngecek kan rasionalitas juga kan. Jadi misal kertas A4 sidu harga normalnya 50.000, kok kalian nulis harganya 100.000, itu kan artinya tidak rasional. Nah, boleh kalian tambahkan, saya akan membeli kertas A4 sidu harganya 50.000, tetapi saya membeli tidak hanya 1, saya akan membeli 4 misal, berarti kan 50.000 kali 4, 200.000. Nah, itu lebih rasional dibandingkan ketika kalian membeli kertas A4 sidu, tetapi 1 ring ditulis 100.000, itu kan tidak rasional. Jadi tetap harus rasional. Caranya bagaimana ngecek harga di Google bisa, di Shopee bisa, di Tokopedia bisa. Jadi semuanya sekarang bisa dicek. Begitu, Mbak. Nanti barangkali Pak Syaroni atau Bu Zikrina akan menjawab lebih lanjut ya. Ada pertanyaan kembali? Belum? Oke, jika belum, saya akan menampilkan salah satu proposal. Oke, baik, sudah tampak nggih? Proposal PKM dengan judul Chicken Smackdown .2 dalam kurung ayam geprek. Kalian di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, penulisan ini saja sudah tidak betul nggih, teman-teman. Silakan diperhatikan. Jika menggunakan bahasa asing berarti harus dicetak miring, .2. Kemudian kalau sudah ada .2, ini ngapain? Harus ada tanda kurung buka, kurung tutup di sini. Nah, sebentar. Di antara Mbak Hanifah, Mbak Diah, Mbak Bella, Mbak Nahda, Mbak Rianti, apakah ada yang berada di
Zoom ini? Ada nggak? Oh, tidak ada. Oke. Nah, pertama teman-teman, kerapian. Ini kalau logo sebesar ini berarti tidak proporsional, nggih. Silakan kalian benahi lebih kecil. Jadi kalau dilihat dalam satu Nah, kalau dilihat dalam keseluruhan seperti ini, itu agar lebih cantik ibaratnya. Jadi ini buatlah logo dengan lebih proporsional, dikecilkan sedikit. Disusun oleh di sini ada Niva, ada NIM, ada belakangnya ketua. Ini silahkan dirapikan. Saya hanya mengunduh dan ini sudah PDF. Jadi ya bentuknya seperti ini, bukan karena kesalahan pengunduhan ya. Nah, kemudian di bagian pendahuluan, kita sebelum masuk ke bagian pendahuluan, kita akan melihat dulu bagaimana dengan judul ini, Chicken Smackdown Ayam Geprek. Ya, judulnya ini, silakan diingat-ingat. Lalu kita cari di Google. Chicken Smackdown Ayam Geprek. Ya, kalau di sini sudah jelas ada, itu kan banyak kan yang namanya chicken smackdown ya ayam geprek. Lalu kalian ngapain pakai judul ini ketika jelas-jelas saat di Google itu ya wis ono loh. Kalau kalian akan menggunakan, tapi kan ini judulnya aneh. Ada chicken smackdown pakai bahasa Inggris dan beda dengan ayam geprek. Lah ini sudah ada. Ya cobalah cari judul yang lain, misalnya ayam sumo kan sama ya, smackdown gitu kan, atau apalah. Intinya sekarang tuh Google bisa menjawab semuanya, bukan berarti oh yang sudah ada di Google itu berarti nggak baru ya Bu. Ya baru, kalian bisa menyisipkan kebaruan yang lain. Chicken smackdown ayam geprek, lah itu kan sudah sama persis. Kalau di Google chicken smackdown ya artinya ayam geprek, sama. Nah, maka kalian silahkan mencari judul yang lain. Misalnya, chicken smackdown ayam gepreknya ngapain? Kalian tambahkan, misal kalau ayam geprek, sekarang ayam gepreknya cabai merah, cabai hijau, kalian akan menggunakan apa? Misal, atau ayam geprek pelangi, kalian menggunakan cabai merah hijau atau apa? Ya, yang penting ketika reviewer itu kok googling judul kalian saja itu sudah nemu di internet, maka mereka kayak alah judulnya wis ono ning internet, bagaimana saya akan percaya dengan isi proposal kalian, begitu loh. Nah, kita masuk ke bagian latar belakang. Dilihat secara sekilas, jika dilihat secara sekilas, latar belakang ini sudah cukup baik. Mengapa sudah cukup baik? Karena sudah banyak mencantumkan referensi yang terkait, yaitu contohnya menjalankan salah satu bisnis dengan kegiatan pemasaran. Saya penasaran nih dengan yang membuat. Hal itu dikarenakan dalam konsep salah satu cara untuk mencapai tujuan perusahaan adalah mengetahui apa kebutuhan dan keinginan konsumen atau sasaran secara lebih efektif efisien dibandingkan dengan para pesaing. Nah, kalian boleh sebentar. Kalian boleh mencantumkan seperti ini, tetapi perlu kalian tambahkan pula, ini referensi tahun 96. Apakah tidak ada referensi yang lebih baru dibandingkan referensi tahun 1996? Kemudian, sebentar, saya sedang googling. Jadi begini teman-teman, PKM itu kan nantinya kan juga akan lebih baik jika kalian melakukan pengecekan similaritas. Similaritas itu belum tentu plagiasi. Similar kan sama. Asalkan kalian tetap mencantumkan daftar pustaka dengan baik, itu tidak dianggap plagiat. Akan tetapi similar pun ada batasannya berapa persen. Jika semuanya kalian lakukan sama persis dengan yang sudah ada di repositori internet, repositori Turnitin, maka ini akan dianggap similar lebih dari 30%. Nah, ini mulai di kuliner olahan dasar ayam yang terdiri
berbagai jenis diantaranya ayam penyet, ayam kremes, ayam geprek, dan lain sebagainya. Oke, ini sudah menjelaskan tentang si ayam ya. Coba, ini sudah persepsi harga. Nah, ini yang belum ada apa teman-teman? Yang belum ada di latar belakang ini dari penjelasan saya yang awal apa? Ini sudah menjelaskan tentang pemasaran. Ini dari tahun ke tahun jumlah usaha menjual ayam geprek semakin bertambah. Yang belum ada penjelasan tentang apa? Halo? Hujan kalian ngantuk ya? Oke, baik. Yang belum ada penjelasan tentang apakah? Persentase sebagian besar peminatnya. Ya enggak sih? Oke, terima kasih Mbak Akata Dwi. Betul, jadi berapa persen peminat boleh, atau berapa banyak peminat ayam geprek. Kemudian di sini juga belum dijelaskan juga, kalau akan menjual ayam geprek, itu berapa pesaing ayam geprek yang sudah ada. Ayam geprek itu kan banyak banget kan, di sekitar Universitas Tidar saja sudah banyak. Nah, bagaimana ayam geprekmu ini akan bersaing dengan ayam geprek sejenis? Apa keunggulan ayam geprek dari Chicken Smackdown ini? Ini belum ada di dalam latar belakang. Silakan dijelaskan. Bagaimana rumusan masalah? Bagaimana cara pembuatan Chicken Smackdown? Bagaimana cara menciptakan olahan ayam yang menarik? Lah, olahan ayam yang menarik ini kan dijawab dengan Chicken Smackdown. Apa perbedaannya? Nah, maka rumusan masalahnya, kalau nomor 1 sudah bagaimana cara pembuatan Chicken Smackdown, kalau ini mau tetap akan dibuat menciptakan olahan ayam yang menarik, maka bisa ditambahkan di nomor 1. Bagaimana cara pembuatan Chicken Smackdown sebagai, yuk yang coret-coret. Bagaimana cara pembuatan Chicken Smackdown sebagai olahan ayam yang menarik? Boleh. Nomor 2, bagaimana bagaimana pemasaran dari produk ini? Silakan itu nanti dijawab. Manfaat. Bagi penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan, ilmu, dan wawasan tentang pemasaran, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di Universitas Tidar Magelang. Mengapa masih pakai Universitas Tidar Magelang? Hanya Universitas Tidar ya, tidak Universitas Tidar Magelang. Universitas Tidar yang berada di Kota Magelang. Kalau Universitas Tidar Magelang itu pada saat masih swasta, penamaannya Universitas Tidar Magelang. Oke, tidak apa-apa Mbak Kerin. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi perusahaan tentang faktor-faktor seperti citra merek. Jadi manfaat ini kurang tepat ya. Manfaat ini berarti kan bagi kalian selaku tim yang akan membuat, kemudian bagi masyarakat bagi mahasiswa boleh, bagi mahasiswa atau bagi masyarakat akan menambah referensi tempat makan baru dan sebagainya. Bagi perusahaan, kalian tidak akan memberikan sumbangsi ke perusahaan. Jadi silakan ini dicek kembali apakah sesuai dengan isi proposal kalian atau tidak. Jika kalian sudah pasti akan menggunakan judul Chicken Smackdown, maka konsisten. Penulisan bahasa asing silakan dicetak miring. Proses pembuatannya hampir seperti pembuatan ayam geprek, namun ayam ditumbuk lebih halus agar lebih menyatu dengan tumbukan cabai. Nah, ini sebenarnya bisa kalian jelaskan pula di latar belakang. Jadi spesifikasi perbedaan produk kalian dengan produk-produk yang sudah ada itu apa? Kalau hanya seperti ini kan sama dengan ayam-ayam geprek yang sudah ada. Lalu bagaimana kalian akan menjual? Contoh misalnya saya akan menjual ayam geprek Rp1.000. Itu keunggulan produk kami, ayam geprek Rp1.000. Ayamnya hanya 2 cm, misal daging ayam 2 cm, tepungnya yang banyak, kemudian kalian geprek sehingga ayam geprek itu bisa semacam menjadi tahu gejrot atau semacam olahan ayam disihlin.
Nah, itu kan baru. Kalau misalnya ayam gepreknya sama, harganya kisaran 5.000, 15.000, cabenya sama, pengemasannya sama, dan lain-lain, lalu bedanya apa? Kalau kalian akan membuat yang sama, tetapi kami akan membuat dalam bentuk frozen. Jadi bisa mengirimkan produk ayam itu ke berbagai kota menggunakan paksel. Paksel kan sehari sampai ya. Itu berarti salah satu keunggulan dari produk kalian. Bukan berarti, oh berarti harus yang benar-benar baru ya, nggak ada. Jadi sebenarnya kalau kalian pahami, di bawah sinar matahari ini tidak ada yang benar-benar baru, yang ada hanya modifikasi, pembaharuan, dan lain-lain. Maka kalian bisa mencari modifikasi atau pembaharuan yang baru dari produk yang akan kalian kembangkan. Perencanaan bisnis belum, metode pelaksanaan belum, tempat produksi hanya di Magelang, begini saja, oh tidak begini, duhai teman-temanku. Jadi tempat produksi kalian akan berada di mana? Oh, kami belum tahu Bu, produksinya mau di mana. Ya tulis saja alamat salah satu rumah kalian atau salah satu kos teman-teman. Tidak apa-apa, kan itu baru rencana. Tentu saja tempat produksi ini akan memiliki benang merah dengan pemasaran atau distribusi produk ya, terutama jika dilakukan secara offline. Alat dan bahan, penulisannya seperti ini, menghabiskan halaman. Kalau akan lebih rapi, dibuat tabel. Apabila teman-teman ini kok setengah halaman, isinya hanya seperti ini, maka dibuat paragraf saja. Kalau hanya 1 ekor ayam, 1/4 sendok ini akan menjadi berapa porsi? Tidak seperti ini ya teman-teman. Proses produksi, ini silakan dijelaskan, ini belum dijelaskan. Jadi alat dan bahan itu teman-teman boleh secara global, artinya ketika teman-teman akan menjelaskan bahan yang kami butuhkan adalah ayam, bumbu-bumbu, minyak goreng, dan lain-lain. Nah, kemudian kalian bisa mendeskripsikan lebih lanjut, dalam 1 porsi kami membutuhkan, nah baru dijelaskan ini. Dalam bentuk paragraf saja tidak apa-apa, atau dalam bentuk tabel. Tepung bumbu Kobe, mengapa tidak membuat tepung bumbu sendiri? Tidak perlu dijelaskan mereknya ya, cukup ditulis tepung bumbu. Nah ini target pasar. Target utama konsumen kami adalah usia 15-30 tahun, terutama bagi mahasiswa. Mahasiswa di mana? 15-30 tahun karena apa? Apakah anak 15 tahun suka dengan pedas, apakah usia 30 tahun suka dengan pedas? Silahkan ini ditulis, target pasarmu berada di mana. Usia 15-30 tahun di Kota Magelang. Mengapa di Kota Magelang? Oh, karena tempat produksi kami ada di Kota Magelang. Karena di Kota Magelang yang menjual ayam geprek baru sedikit. Oh, produk saya bisa bersaing dengan produk ayam geprek Olive, misal. Olive Rocket Chicken aja sekarang jual ayam geprek. Nah, kalian jelaskan perbedaan produk kalian dengan yang sudah ada. Ini yang saya maksud. Strategi pemasaran, penyebaran informasi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu yang seperti apa? Apakah kalian akan menyebar blasting WA, atau kalian akan membuat tester, kemudian kalian akan membuat outlet di Rindam misalnya setiap hari Minggu, atau kalian akan membuat akun media sosial, atau kalian akan membuat promo-promo tertentu yang misalnya untuk mendapatkan diskon 50% silakan repost postingan kami di Instagram dan sebagainya. Silakan itu dijelaskan di strategi pemasaran. Semakin lengkap akan semakin baik. Kalau pencantuman gambar dan lain-lain silakan dilakukan secara proporsional, artinya tidak kemudian satu halaman itu hanya 1 gambar logo, itu tidak. Gunakan secara proporsional, lengkap, tetapi juga tidak terlalu berlebihan, begitu ya teman-teman. Dari penjelasan singkat 1 proposal ini, apakah ada yang hendak ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Silahkan.
Baik Ibu, terima Silakan. kasih atas kesempatannya. Di sini saya Anissa Kurniati izin bertanya tentang langkah-langkah pembuatan gitu. Apakah boleh dicantumkan foto apa ya Bu? Foto pembuatannya gitu. Jadi setiap langkah itu nanti ada fotonya atau cukup tulisannya saja. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Nah, sangat boleh Mbak. Jadi boleh kalian cantumkan langkah-langkah pembuatannya disertai dengan gambar. Sekali lagi yang penting proporsional. Jadi langkah-langkah pembuatan itu kan juga bisa kalian buat sebagai bagian alur. Nah, di bagian alur itu masing-masing kalian sisipi dengan foto pembuatan atau proses produksi. Yang penting fotonya tidak terlalu besar. Dalam satu halaman itu jangan kemudian memakan satu halaman full, jangan eman-eman. Jadi juga bukan berarti hanya gambar tok tanpa deskripsi, tidak. Kan bisa jadi orang yang melihat gambar bingung, loh ini ngapain, setelah ini diapain, ini gambar proses apa, itu kan bingung. Jadi silahkan cantumkan gambar, juga disertai dengan deskripsi. Begitu Mbak Anissa. Baik Bu, terima kasih. Izin bertanya Ya. lagi, kalau misalnya di kelompok saya kan membuat suatu produk kayak kerajinan gitu Bu. Nah, tapi desainnya itu nanti bisa beda-beda gitu. Jadi apakah nanti di langkah pembuatannya itu secara garis besarnya saja atau bagaimana? Iya, secara garis besarnya saja. Kalau desainnya bisa berbeda-beda, kan kalian bisa mencantumkan contoh desain, misal beberapa pilihan desain. Kemudian di bawahnya bisa kalian tambahkan desain bisa berbeda bergantung dengan permintaan konsumen dan lain-lain. Boleh. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ibu izin bertanya. Silakan Mbak. Jadi kan nanti boleh dicantumkan gambar. Nah, misalkan ini usaha belum jalan dan juga baru perencanaan. Nah, itu gambarnya boleh mengambil dari Google atau semisal tidak ada yang seperti real gitu, boleh untuk tidak dicantumkan Ibu. Terima kasih. Untuk proses pembuatan Mbak Ika? Iya, untuk Bu, proses pembuatan atau untuk desain logo proses? Untuk Oke, untuk proses boleh atau belum proses. dicantumkan gambar. Oke, baik. Untuk proses pembuatan boleh belum dicantumkan gambar, tetapi untuk proses pemasaran dan branding, logo, pengemasan akan lebih baik jika kalian sudah membuat. Kan itu juga menunjukkan salah satu keseriusan dari kalian. Sekali lagi, logo itu tidak harus yang sempurna banget. Kalian bikin di Canva aja bisa, atau di aplikasi-aplikasi yang lain bisa. Kalau misal kalian bingung, modal 20.000 sepertinya teman-teman kalian ada yang mau membuatkan kok logo tersebut. Kalau misal bingung, Bu, packagingnya kan kami belum membeli, jadi bukan berarti kalian harus membeli, kalian bisa mencari. Kalau kalian googling atau kalian searching di Instagram, itu kan jenis-jenis packaging banyak banget tuh. Nah, kalau misalnya kalian membuat packaging, kami akan box kertas. Kalian cari saja gambar box kertas itu, kemudian tambahkan atau insert logo branding kalian di gambar tersebut. Kalian pindah menjadi gambar, boleh. Atau kalian cari, misal minuman ya, kalian cari foto botol plastik atau apa ya kemasan yang kalian inginkan, kemudian kalian tambahkan logo, sisipkan logo teman-teman di situ juga boleh. Jadi bukan berarti semuanya harus sudah jadi, tidak. Sebentar, saya akan sebelum Bu Zikrina, saya akan membagikan salah satu proposal. Ini masih proposal teman-teman. Ini secara kasar saja ya. Kalau saya melihat, bukan hanya saya pastinya, semua Bapak Ibu dosen pembimbing yang lain, kalau melihat secara sekilas kok isi proposalnya sudah seperti ini, gambaran umum produk sudah seperti ini. Nih. Isinya sudah seperti ini. Pasti penilaiannya langsung rendah. Jadi bukan berarti teknik pembuatan ini kosong bahan-bahan begitu kan, langsung seperti ini.
Ini kesannya adalah kalian membuang-buang satu halaman ini, gunakan dalam bentuk, sisipkan dalam bentuk tabel. Jadi proposal ini menarik, tetapi apabila penulisan atau sistematika di dalamnya, nih gambaran produk satu pelepah, baking soda, dan lain-lain, bentuknya seperti ini, maka ya sama saja dianggap proposal ini kurang bagus. Gambaran strategi pemasaran, ini sudah cukup baik ya, sudah mencantumkan Facebook, Instagram, Twitter, maupun WhatsApp melalui mitra toko online Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Tetapi belum dijelaskan dengan lebih detail, akun Instagramnya apa, Shopee, Tokopedia-nya apa, atau sekadar strategi kalian di Facebook, Instagram, Twitter, Shopee itu akan seperti apa? Apakah kalian akan membuat promo setiap minggunya, atau kalian akan dengan cara spam WhatsApp atau apa? Itu belum dijelaskan di sini. Kemudian jelaskan pula mengapa kalian memilih Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Apa keuntungan bagi kalian? Jika kalian memilih Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak, jelaskan pula bagaimana kalian akan memastikan produk kalian tetap terkirim dengan baik. Ini lebok chips itu apa ya? Ini masih seperti ini ya, silakan nanti ditambahkan. Produktivitas dari gedebok atau pelepah pisang guna dijadikan cemilan yang memiliki nilai jual pasaran. Boleh, tapi silakan googling sudah ada atau belum. Kemudian teman-teman bisa mencari judul-judul dari PKM yang sudah didanai sebelumnya. Jangan kemudian, kenapa sih kok semuanya membuat proposal PKMK makanan? Kenapa sih nggak ada produk yang lebih baru dari kalian? Jasa, misalnya kalian mau membuat bimbel, kalian mau membuat jasa desain, atau kalian mau membuat jasa pindahan kos, atau kalian akan membuat jasa yang lain, itu kan bisa. Jadi judul-judul PKM yang Bapak Ibu dosen itu kan juga sudah ada PKM. Membuat keripik dari daun mangga, membuat keripik dari kulit pisang, itu menarik, sangat menarik dulu. Tapi sekarang itu kan ya itu bisa dibuat, tetapi apakah itu akan berlanjut 2 tahun sampai 2 tahun itu produk keripik dari daun manggamu itu akan tetap diminati orang-orang, itu kan tidak. Maka carilah produk PKMK, jika kalian memang tertariknya di PKMK, yang itu tetap bisa dilakukan secara kontinu, tetap ada pasarnya selama 2 tahun. Begitu nih teman-teman. Jadi kalau orang di kampus-kampus lain itu judul-judulnya sudah yang semacam bubuk daun kelor sebagai booster ASI. Meskipun itu juga sudah ada sih di pasaran dijual, tetapi kan kalian akan memproduksi secara homemade. Kemudian misalnya sudah bubuk sereh sebagai jamu apa gitu, itu kan bisa. Jadi silahkan lihat saat ini itu ngetrennya apa. Oh, pandemi COVID, sebentar lagi akan selesai. Yang dibutuhkan, yang dijual itu kira-kira apa. Jadi jangan selalu, oh yang penting judulku menarik, unik, dan belum ada. Tetapi juga dilihat kebermanfaatannya bagi masyarakat apa. Begitu. Itu kalau dari saya, sementara nanti bisa dilanjutkan tanya jawab lagi. Sekarang barangkali bisa dilanjutkan oleh Bu Zikrina dulu, begitu Pak Syaroni? Baik, terima kasih Bu Fristia, luar biasa pemaparannya. Oke, kemudian yang kedua dari Bu Zikrina. Monggo Bu Zikrina, persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam muda jiwa wirausaha ya. Kalau di mata kuliah kewirausahaan itu menjadi slogan ya untuk membuka perkuliahan kita dan penutup biasanya supaya ruh kewirausahaannya muncul gitu. Tetapi saya pikir ini kan tidak hanya kewirausahaan sebenarnya ya, PKM secara keseluruhan ada
PKMGT, ada ya yang penelitian, ada juga yang ya, tapi memang antusiasme teman-teman lebih banyak proposal yang masuk itu yang sudah didesain itu kewirausahaan. Dan terima kasih sekali kepada Bu Fristia, ini sangat detail lengkap gitu ya. Seharusnya saya ini, tapi Bu Fristia sudah sangat luar biasa menyampaikan materi tentang PKM kewirausahaan, sehingga mungkin saya sudah punya slide, tapi nanti saya akan banyak skip karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Fristia. Mungkin saya akan lebih merangkum saja ya apa yang sudah disampaikan, karena memang poinnya adalah semangat kita supaya, sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Oke, supaya proposal teman-teman ya minimal lolos seleksi ini ya, universitas dulu kan, kalau sudah lulus apa? Oh ya. Nah, aduh. Dek. Ya, maaf ya. Oke, saya lanjutkan. Karena ini tujuannya adalah supaya ya proposal teman-teman bisa lolos ya minimal untuk penjaringan di tingkat universitas, maka kita punya program ini atau pendampingan ini khusus untuk PBSI ya. Saya berharap juga proposal yang sudah dibuat dengan pendampingan ini teman-teman lebih serius menggarapnya ya, karena banyaknya proposal yang masuk ini, ya proposal yang teman-teman buat, ini sebenarnya tadi untuk PKM. Tapi seperti yang kita sudah juga ngobrolin dengan buku Orprodi ya, karena proposal ini bisa ya nantinya digunakan untuk pendanaan-pendanaan di apa kegiatan yang lain seperti KIBM ya Bu Fristia ya, KIBM ya. Nah, Bu Fristia ini yang dulu meloloskan KIMB ya, KIMB. Nah, saya yang KBMI begitu. Nah, itu pendanaannya lebih besar lagi. Jadi jangan pesimis nanti kalaupun tidak lolos di PKM ini pendanaannya 5-7 juta ya. Nanti kalau yang KBMI dan KIMB itu bisa lebih banyak lagi itu. Senior teman-teman sudah sampai ada yang pendanaannya 11 jutaan ya. Jadi semoga ini bisa jadi awal. Oke. Poin penting atau hal-hal penting yang mungkin saya ulas di sini terkait dengan latar belakang dulu ya. Format penyusunannya bisa dilihat di buku panduan atau panduan PKMK ya. Ini saya khusus ke PKMK ya, halaman 5 yaitu penggambaran tentang gambaran fenomena tentang peluang bisnis ya, bisnis yang teman-teman akan laksanakan. Kemudian pembuatan latar belakang tidak seperti penulisan penelitian sebenarnya ya, tapi mungkin teman-teman mengambil contoh dari senior-senior Anda yang di situ ada. Tidak selalu ya harus latar belakang itu dikasih poin-poin sendiri, tidak. Bisa kalau lihat di format penyusunan di halaman 5 itu tidak selalu harus modelnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tetapi lebih ke narasi saja gitu ya. Nah, apa saja di dalamnya? Yang pertama adalah manfaat usaha. Tadi Bu Fristia sudah menyinggung tentang manfaat usaha ini ya. Bisa ya saya kaitkan dengan bidang ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, ilmu pengetahuan. Ekonomi ini ya salah satunya ya, mungkin teman-teman bisa mencari manfaat untuk kesejahteraan masyarakat
ya, di sekitar gitu. Atau merekrut tenaga kerja, nggak bisa. Kemudian menambah value atau nilai barang, ya, barang komoditi ekonomi, misalnya dari jual jamu biasa saja dikemas dengan packaging yang baik gitu ya, sehingga nilai jual jamu ini menjadi lebih baik gitu, nilainya lebih tinggi gitu. Kemudian kesehatan tadi juga efek terhadap kesehatan masyarakat itu juga penting, misalnya tadi jamu ya ada di serbuk-serbuk gitu ya, nah itu bisa. Kemudian sosial budaya, nah ini kita lihat ke karakteristik produk ya, jelaskan spesifikasi produk, itu bisa jasa atau produk jasa atau produk ini apa makanan atau yang lain gitu ya. Poinnya adalah di teknologi lah, ini pengetahuan. Jadi latar manfaatnya bisa juga kalian tekankan pada perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, kira-kira apa ya Bu kalau ilmu pengetahuan itu kan kita bukan orang teknik, bukan orang ini ya. Tapi mungkin dalam pemasarannya ya, mungkin dari desain grafisnya itu kan bisa menggunakan alat-alat teknologi kekinian ya. Mungkin ada aplikasi-aplikasi, penggunaan aplikasi seperti itu. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Jadi ini menjadi poin pentingnya ya dari PKM teman-teman. Bagaimana muncul ini pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan ilmu pengetahuan yang ada sekarang. Kemudian hasil riset ya, ini ada data primer dan data sekundernya. Hasil riset tadi makanya tadi disinggung kok ada daftar pustaka gitu ya. Ini ranahnya teman-teman. Jadi harus perlu dibedakan antara bisnisnya orang biasa, artinya ya orang umum, dengan bisnisnya mahasiswa. Kalau bisnisnya mahasiswa ya teman-teman harus mencari ya data-data akurat. Bisa tadi dari riset-riset atau penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Misalnya kalau manfaatnya bisnis itu untuk kesehatan ya, riset-riset hasil uji coba atau mencari kandungan zat gizi di dalam satu tanaman gitu atau satu daun gitu. Nah, itu bisa menggunakan hasil riset. Juga bisa teman-teman cari data statistik ya dari misalnya pemerintah gitu ya, data-data statistik pemerintahan ya bisa dilihat dari kualitas jumlah bahan bakunya atau ketersediaan bahan bakunya ya, juga pangsa pasarnya itu bisa diriset melalui data statistik. Misalnya kalau di kelurahan itu ada bayi atau usia sekian di masyarakat di daerah Kota Magelang itu terdata berapa. Nah, itu jadi peluang bisnisnya. Itu atau lansia berapa gitu. Itu berarti kita harus ada peluang bisnis untuk produk-produk yang digunakan atau dibutuhkan oleh lansia misalnya seperti itu. Kemudian prospek produk ya. Nah, ini jelaskan terkait keberhasilan dan keberlangsungan usaha. Ya, di latar belakang ini penting banget gitu ya. Ya, kalau tadi Bu Prisya bilang kalau proposal ini yang sudah masuk di mata kuliah kewirausahaan udah banyak banget. Ini masih bersaing dengan fakultas lain. Ya bahkan di seluruh Indonesia gitu. Maka reviewer itu pasti akan cek langsung di sini. Nah, teman-teman harus perhatikan. Ya tentunya poin-poin yang lain juga tentu diperhatikan, tapi ini yang pertama kali dibaca para reviewer ya. Kalau pertama dari judul, kemudian latar belakangnya kok lengkap bisa menyampaikan ini ya, insya Allah lancar gitu ya. Kalau masalah anggaran dan ini kan nanti bisa ada revisi, ada macam-macam ya. Tapi konsep Anda, ide gagasan teman-teman tuh harus matang dulu di sini. Ya, prospek produksi ini juga jadi pertimbangan ya. Jelaskan tentang keberhasilan dan keberlangsungan usaha. Kira-kira bisnisnya ini prospeknya seperti apa? Apakah ya secara ekonomi, secara kesehatan, sosial budaya, ya, pengetahuan itu jelas ya, jelas terlihat atau tidak. Nah, seperti itu. Ini perlu direnungkan ya. Yang sudah dibuat saya cek ya sudah baik ya. Seperti ya nanti mungkin di akhir
slide ini ya, saya akan tampilkan sedikit ulasan terkait dengan hasil proposal teman-teman. Gambaran umum rencana usaha tadi sudah disampaikan juga, ya, gambaran potensi pasar, gambaran sumber daya. Ini saya sederhana sekali ya, teman-teman, konsepnya nggak usah bingung-bingung. Pokoknya ada ini aja gitu. Gambaran potensi pasar, adanya sumber daya. Jadi teman-teman riset, cari tahu ya peluang konsumen atau yang membeli itu siapa, punya peluang besar nggak? Misalnya tadi data statistik menunjukkan angka bayi usia sekian itu di Kota Magelang, ya udah pangsa pasarnya Kota Magelang. Kalian jual popok misalnya atau jual apa ya? Jual kalau kebutuhan anak-anak itu apa, selendang bayi misalnya ya, itu dijual ke lingkupnya Magelang aja. Kalian jadi penguasanya, itu udah banyak gitu. Nah, syukur-syukur sekarang kan media sosial sudah bagus ya, bisa dijual ke, kalau mau fokus ke Kota Magelang atau di sekitarnya ya sudah. Tapi kalau mau luar ya lebih bagus lagi. Jadi sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Nah, ini juga jadi poin, potensi pasarnya. Kemudian gambaran sumber daya. Nah, ini berkaitan dengan keberlangsungan bisnis teman-teman. Jadi sumber daya ini kan menjadi apa ya istilahnya itu bahan bakunya ya. Ya, salah satunya bahan baku, skill gitu. Nah, ini mendukung nggak untuk membuat produk seperti itu. Ini misalnya bahan bakunya kok habis, ini besok udah nggak ada lagi nih bahan bakunya, atau bahan bakunya nggak jelas nih gimana ya. Mungkin ya itu perlu dipertimbangkan. Jadi dijelaskan bahwa gambaran sumber dayanya ini terjamin gitu untuk keberlangsungan bisnis. Kemudian gambaran keuangan, ya tadi cash flow, ya tidak hanya mendata tentang harga jual dan ini, nanti itu rigid ya. Yang jelas ini harus logis ya, produksinya berapa, dijual berapa ya, terus keuntungan profitnya berapa. Nah ini bisa dilihat. Ini arus kas ya, arus kas. Jadi nanti pembukuan sederhana aja gitu. Ini gambarannya seperti apa. Kalau logis, oh ini menguntungkan deh bisnis ini. Gitu. Nah ini nanti dilihat. Berikutnya metode pelaksanaan. Ya tadi ini ya bahwa tentunya dalam metode pelaksanaan itu ada cara produksinya, pengemasannya, pemasarannya ya tadi sudah disampaikan detail oleh Bu Pristia, dan tambahkan foto pendukung itu penting ya buat saya ya. Nanti akan saya tunjukkan hasil proposal yang sudah lolos PKM ya. Ini tambahkan foto pendukung ini menarik ya. Tentunya dengan beberapa pertimbangan ya, fotonya harus yang sesuai gitu. Kalau tadi katanya, Bu gimana pertanyaannya? Bu gimana kalau saya belum bikin produknya gitu. Ya bikin gitu. Bikin, coba dulu. Nah, ini nanti yang akan memperkuat latar belakang teman-teman. Jangan sampai ini meskipun baru rencana ya, tapi jangan sampai produk yang kalian mau pasarkan atau kalian jadikan bisnis itu belum pernah sama sekali kalian bikin. Itu bahaya. Ya, kalau itu sudah bisa dibikin, berarti kan menguatkan ya tadi data-data di latar belakang itu. Jadi kalian pasti akan pede, ternyata berhasil. Sebagai pengusaha, meski rencana itu ya tidak terus rencana nol gitu ya, hanya awang-awang enggak, tapi paling enggak ya sudah pernah mencoba. Nah nanti dalam proses pencobaan itu bisa difoto, ya bikin apa coklat, bikin apa gitu ya. Ini saran saya foto ini real ya, real yang kalian buat. Ya kalau kopi-kopi ya paling ya reviewer ya paling kok iki foto nih foto ini ya copy paste ya. Ya ini jadi nggak real gitu bisnis teman-teman. Ini jadi pertimbangan ya. Foto kemudian ya ini anggaran. Cek nanti ya di panduan berkaitan dengan anggaran halaman 23 sudah saya share kalau yang di kelas kewirausahaan. Kalau yang lain mungkin bisa minta apa datanya ya atau panduannya. Kemudian tadi sudah disinggung juga logis. Ini perlu ya.
paling-paling itu reviewer akan melihat, cek, beli kertas berapa ya tadi ya, kok kertasnya kok 100.000, nggak logis. Nah udah, ini udah jadi catatan gitu. Nah terus logis itu keperuntukannya juga, tidak hanya harga, berkaitan dengan harga. Misalnya tadi botol plastik kok harganya 2 juta beli plastik tok gitu ya kan, nggak logis. Nah tapi jelas keperuntukannya, apakah barang-barang yang kalian beli itu benar-benar nanti akan digunakan atau bermanfaat atau mendukung proses produksi barangnya. Kalau jasa ya ya itu pokoknya bisa digunakan untuk melaksanakan atau kegiatan bisnis jasanya gitu. Kemudian jangan sampai ada barang yang tidak boleh didanai. Ini penting. Biasanya reviewer akan melihat begini-begini. Oh, lihat ini logis enggak? Nah, duitnya. Oh, sekilas saja gitu. Ya. Apalagi ini ada print di sini ya. Centang-centang gitu. Jadi jangan sampai pastikan tuh bahwa barang yang dibeli itu jangan sampai misalnya ada honor tadi, honor perlu dicermati lagi. Catatan dan ketentuan penting. Nah ini terakhir tidak. Yang pertama saya ini lihat di buku panduannya ya. Jangan menyaingi usaha masyarakat. Ini ya secara eksplisit ya atau implisit ya, secara implisit itu sebenarnya supaya bisnis teman-teman itu beriringan dengan masyarakat gitu. Jadi jangan justru mematikan ya perekonomian masyarakat. Nah, kalau bisa kalian dukung gitu. Ya, misalnya tadi jualan teh gitu ya, daun teh misalnya ya, ini sudah ada produksi. Nah, gimana produk tehnya ini yang awalnya harganya cuma 3.000 jadi 30.000. Nah, itu yang kalian harus kejar ya. Nah, modifikasinya bisa seperti itu. Kemudian temuan barunya bisa dengan tadi dikasih pengemasan yang lebih cantik atau ada aneka rasanya seperti itu. Itu bisa ini dilakukan supaya mendukung komoditi ini menjadi barang yang tidak sebelah mata lagi. Jadi ini barang yang dicari gitu. Nah, seperti itu. Kemudian full dikerjakan tim, mitra hanya pendukung ya. Diingat kalau di sini di PKM ini memang yang akan dilihat adalah kerja teman-teman tim ya. Jadi tidak dipasrahkan ke mitra. Kalau mitranya punya pabrik tahu terus ya udah mitranya yang kerja gitu enggak. Tapi teman-teman yang kerja nanti akan terlihat ini sebenarnya kalau di pelaporan ya, laporan. Tapi di latar belakang di metode pelaksanaan bisnisnya itu bisa terlihat bahwa teman-teman itu jelas. Nanti dilihat ya di panduan itu ada keahlian teman-teman itu apa, job desk-nya apa teman-teman itu. Kemudian berbasis iptek ini menjadi poinnya ya, teman-teman harus jangan lepas dari ini ya, karena ini yang membedakan teman-teman sebagai akademisi ya dengan yang lain gitu. Di riset itu harus dilihat, dicari ya. Kemudian tujuan PKMK diharapkan, nah ini tujuannya ya, tujuan PKMK memang tidak ke profit ya, tidak ke profit ya, tidak hanya ke menghasilkan uang gitu ya, menghasilkan laba, terus juga tidak poinnya itu untuk apalagi ya, ya pokoknya tidak ke profit. Ya, sehingga apa yang dimunculkan di situ adalah bagaimana teman-teman belajar. Jadi nggak usah khawatir laku nggak laku itu untung nggak untung. Kalau laku ya bisa terlihat ya itu laku. Nah, untungnya itu nggak usah dipikir banget gitu. Yang penting teman-teman di sini tujuan PKMK kalau lihat di panduan itu memang tujuannya untuk melatih teman-teman berbisnis. Jadi itu poinnya. Ya, terus teman-teman bisa berlatih untuk menemukan ide gagasan supaya nantinya ke depan setelah kalian lulus kuliah gitu ya dengan atau lulus dari program ini, teman-teman bisa menjadi pebisnis ya. Cikal bakal ya, embrio atau tunasnya gitu. Pengusaha-pengusaha muda di Indonesia. Seperti itu.
Kemudian perhatikan format penulisan, tadi sudah diulas ya, cukup banyak oleh Bu Pristia ini. Nanti cermati halaman 7 ya, ada penomoran dan lain-lain ya. Itu silakan cek. Kemudian, nah ini juga cek kriteria anggota. Ya. Pastikan bahwa keanggotaan atau formasi usaha formasi personil teman-teman ini sudah sesuai dengan panduan. Ya, jangan sampai salah ya. Kalau misalnya maksimal 5 terus ada 10 gitu ya jangan ya. Kemudian cek poin-poin penilaian. Ini penting, super banget. Jadi dalam mengerjakan saya selalu kalau melihat proposal ada pendanaan proposal itu saya langsung cek ini dulu. Apa sih yang dinilai gitu. Jadi teman-teman nggak akan meleset insya Allah. Ya, poin-poinnya apa aja? Ini tak stop dulu ya. Ini udah terakhir kok. Mana ya? Oh ini stop share screen. Saya share yang lain. Loh. Itu nutupin gini ya. Nah. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, ini ada penilaian. Tadi halaman berapa tuh? Di slide 30, Bu. 30 ya. Nah, itu penting banget. Harus langsung dicermati itu. 30. Oke. Nah, ini ya. Formulir penilaian proposal. Ya, ada judul, bidang PKM-nya, dan bla bla bla. Nah, ini. Nah, kreativitasnya itu ada pembobotan ya di situ. Gagasan usaha, analisis peluang pasar, dukungan sumber data yang berkualitas. Nah, ini keunggulan produk berbasis iptek unik dan bermanfaat. Nah, tadi poin yang di latar belakang saya sudah fokuskan di situ ya. Ipteknya, keunikannya, bermanfaatnya. Cari itu bermanfaatnya dari aspek apa ya. Ya, boleh nanti aspeknya apa lagi selain pendidikan boleh ya. Terlewat tadi ada pendidikan karena teman-teman dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ya bisa tuh misal membuat media ajar gitu ya. Sekarang kan lagi dibutuhin banget gitu dan tidak banyak yang meskipun sudah banyak yang melek teknologi tetapi bikin itu males loh saja nih gitu. Jadi bisa sebenarnya orang tuh semua bisa. Misalnya saya itu bikin media pembelajaran itu yang menarik bisa gitu. Sekarang aplikasi banyak ya. Tapi ribetnya kan harus ngedit ini lah. Kalian kalau punya jasa seperti itu keren banget. Jual ke guru-guru itu ya. Bikin ya kan sudah ada bukunya ya, buku modulnya ya. Nah, buku modulnya didesain terus bikin video atau bikin apa gitu, aplikasi apa untuk pembelajaran. Nah, ini kan daripada nge-game gitu ya. Nah, jadi duit. Gitu. Rancangan usaha, nah ini poinnya besar nih ya. Keunggulannya harus ditekankan berarti 20%. Ini rencana usahanya 20%. Nah, ini potensi program ya. Ada perolehan potensi pelaksanaan dan perolehan profit ya. Meskipun tadi saya tekankan bahwa tidak harus laba, tetapi ya ini menjadi penting karena tidak bisa dipungkiri untuk melihat salah satu
kriteria keberhasilan bisnis itu ya dari profit. Tapi itu tidak jadi apa ya utama. Mungkin hal-hal lain yang bisa mendukung juga. Ini kalau misalnya profitnya nggak terlalu ya bisa dikit, tapi yang ini penting. Yang paling penting yang ini rencana usaha terus ini nih ya. Kalau profit kan memang masih kelasnya teman-teman masih awal, tentunya dalam mendapatkan, kalau laba itu kan sebenarnya laba itu bisa Mbak Mas. Jadi laba itu tidak diukur dengan banyaknya duit gitu ya. Kalian modal 10.000 ya, untungnya jadi 10.000 jadi 20.000, itu untungnya profitnya 100% gitu ya. Jadi bukan berarti profit ini kaitannya dengan jutaan, ratusan juta gitu enggak, tapi modal yang kalian gunakan itu bisa kembali dan ada profitnya, ada labanya. Nah, labanya ini yang dilihat. Itu tidak harus jutaan tadi, bisa 10.000, kalau 10.000 modalnya 10.000 udah 100%. Ya, seperti itu. Kemudian penjadwalan kegiatan dan personal ya ini poinnya ya. Ini terkait dengan sistematika ya. Oke, anggaran kecil kan ya, karena memang lihatnya paling berpikir ini duitnya cocok. Ya wes gitu. Tapi gagasan ini yang paling penting, kemudian keunggulan produknya. Oke, itu ya. Terus tadi ada pertanyaan satu ya yang mungkin saya bisa tambahkan terkait dengan pendanaan. Coba lihat di pendanaan. Nah, tadi bingung nih, waduh kok beli alatnya jutaan ini padahal duitnya nggak cukup nih, nggak mungkin. Melebihi berapa tadi? 1 juta, berapa? Melebihi berapa juta tadi? Pendanaan. Anggaran. Nah, nih anggaran ya. Format rekapitulasi rencana anggaran biaya. Nah, ini contoh aja ini kayak gini. Nah, di sini kan ada rekap sumber dana. Ada Belmawa, ya, berarti dari pendanaan ini 7 juta. Ada perguruan tinggi nanti dari kampus ya. Bisa nih mengajukan misalnya kampus mau ngasih dana juga, instansi lain jika ada ya, mungkin dana pribadi atau dana dari yang lain gitu, itu bisa. Jadi boleh ditambahkan ini. Mungkin alat mesinnya bisa diambil dari sini. Ya, sewa bisa kan di sini sebenarnya. Sewa dan jasa. Mungkin kalau belum mampu untuk membeli mesinnya, bilangnya sewa. Dulu kakak kelas teman-teman itu buat sewa roasting kopi, mahal ya alatnya. Atau penggilingan kopi itu mahal banget. Ya nggak cukup duit untuk beli alat itu. Dan kalau beli alat kan nanti temuan harus habis pakai juga kan penggunaannya gitu. Jadi dia nyewa gitu, nyewa ke orang yang sudah punya seperti itu. Ini bisa ya, jadi nggak masalah. Walaupun pembiayaannya lebih dari yang dianggarkan ya 5 sampai 7 juta. Ini ada dana-dana yang lain. Oke, itu sampai di sini ada pertanyaan kah? Halo teman-teman. Oke. Di latar belakang itu isu terkini ya, fenomena tadi ya, fenomena itu isu-isu terkini, ya isu-isu yang jadi kalau kita mau cari ya permasalahan atau persoalan bisnis itu ya udah kalian lihat di situ masalahnya apa, solusinya apa gitu. Misalnya masalahnya kok banyak bulu di sini ada pemotongan ayam gitu ya, bulu ayam, nah ini digawe opo gitu, cuma dibuang gitu, terus bicara ini bisa bulu ayam yang jadi limbah itu tadi dijadikan produk yang punya nilai tinggi. Nah, seperti itu. Sebenarnya ini juga melatih kepekaan sosial teman-teman ya, terkait dengan bagaimana supaya bisnis teman-teman itu bisa menaikkan taraf hidup masyarakat sekitar gitu. Nah, itu juga jadi poin juga. Jadi teman-teman isu-isu terkini, isu-isu lingkungan gitu ya, itu boleh juga dimunculkan seperti itu.
Kalau jasa itu banyak ya, misalnya pendidikan, terus apa kalau rata-rata makanan ya. Nah, kalau makanan saya pesen betul-betul, wanti-wanti betul-betul. Harus dibuat dulu. Harus dibuat dulu. Jangan sampai teman-teman belum pernah membuat terus ini bahaya nanti ya. Produknya seperti apa. Kalau nanti contoh-contoh produknya sudah ada itu kan lebih meyakinkan reviewer ya. Oh, sudah dibuat. Oh, bagus nih penampilannya ya. Ya, artinya foto itu harus real. Itu juga jadi pertimbangan. Terus kalau nggak mungkin yang nggak ada ruginya. Saya katakan nggak ada ruginya teman-teman bikin proposal ini dengan karena kalaupun nggak lolos di PKM bisa pendamping yang lain juga nanti bisa ya teman-teman belajar untuk membuat proposal. Siapa tahu ini kan PKMK ya, tapi ini juga yang lain juga ya. Ini sangat teman-teman belajar untuk menyusun proposal ilmiah seperti itu juga gitu. Di daya nalar teman-teman, kritis teman-teman itu juga diasah di sini. Jadi betul-betul jangan disia-siakan ya. Masih ada waktu sampai kapan ya Pak Sahroni? Kalau di ini Gusma. Sampai tanggal ini apa kriteria pengusulan ya ini perlu ya dicek ya. Apa tadi saya mau menyampaikan tentang apa tadi ya? Nah, ini daftar isi ini juga di nih jelas ya di sini program kampus waktu 3 bulan yang kan ke dalam dan menjadi bagian kalau lolos nanti kan ada praktik kewirausahaan, nah teman-teman tinggal praktikin aja, melaksanakan saja bisnis yang didanai oleh Pilmawa. Seperti itu ya, ini udah jelas banget. Jadi ada dasarnya, tidak hanya saya mengucapkan gitu ya, tapi memang ada dasarnya. Jadi, semoga ini bisa jadi penyemangat teman-teman untuk serius mengerjakan proposal ini. Gitu. Oke, sudah sampai di sini kayaknya. Ada yang mau bertanya kah? Ini panduan terbaru ya, khusus yang PKMK. Nah, ini rekomendasi konversi SKS justru nih di sini juga iya ada. Sistematika penulisan. Sudah? Pak Sahroni? Ya, sudah selesai Bu Zi? Sudah, Pak Sahroni. Kayaknya nggak ada yang tanya nih. Ini oh ya, sudah. Sudah selak kepengen bikin proposal kayaknya. Oke, baik. Oke, terima kasih Bu Zikrina. Ya. Ini masih ada waktu nggak toh Pak? Sedikit. Udah habis ya? Sudah habis Bu. Sudah agak siang soalnya. Kasihan iya, mereka yang mau kuliah. Iya. Sebenarnya mau tak kasih lihat yang lolos pendanaan. Dikit ya. Ini kelihatan nggak? Oke, bisa Bu. Silakan. Bisa terlihat teman-teman? Bisa, ini Ibu. yang kemarin. Nah, Bisa. ini yang kemarin lolos ya.
Kreatif mahasiswa kuna mulih seko paga. Kerupuk nangka muda lezat halal sumbernya. Dananya 7 juta. Oke, terus tampilannya rapi ya. Rapi gitu. Ini juga jadi penilaian atau pencermatan reviewer ya. Nah, latar belakang awal. Kerupuk merupakan, nah itu sudah langsung jadi isunya itu muncul di latar belakang jalan bulat gitu ya. Mau ngomong ke kerupuk kok malah cerita ini tentang makanan ringan, makanan snack ya nggak cetol, terlalu jauh. Terus langsung kerupuk gitu, udah masukin gini ada gizinya di situ. Ini kan riset ya, ini kan data yang dikutip. Nah, ini dasarnya dari hasil riset ini bahwa nangka itu seperti apa. Nah, terus ini rumusan masalah. Sebenarnya modelnya nggak selalu harus seperti ini, tapi teman-teman mungkin lihat ini lihat kelas seperti ini ada rumusan masalah, tujuan masalah ini kan nggak selalu harus rumusan masalah bisa masuk di sini loh. Ya, implisit ditaruh di dalam gitu boleh. Di kesannya nggak yang penelitian. Warna diharapkan bla bla bla, gambaran umum, rencana usaha, buah nangka. Ini nanti mungkin bisa saya share, tapi karena kayaknya udah ada HKI-nya, jadi jangan sampai copy paste ya. Kalau copy paste ya wis, nanti malah kena ini juga, kena pelanggaran ya. Nah, nanti mau kita share aja. Nah, ini metode pelaksanaan. Nah, ini gambar-gambar real kan. Nah, ini kan cantik gitu. Nah, reviewer, wah lihat ini, ya nangkanya begini, nanti direbus dulu nih, bumbunya begini ada misalnya gitu. Nanti diiris-iris, gini udah dijemur gitu. Nah ini contoh ininya ya. Oke, itu aja. Saya tampilkan itu aja. Pak Saroni, saya kembalikan. Terima kasih banyak teman-teman semua dan terima kasih kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Zikrina ya atas materinya yang luar biasa, gitu ya. Dan teman-teman sekalian, terakhir ya, kalau dari saya sekarang itu diarahkan kewirausahaannya bukan makanan minuman lagi, tetapi usaha yang kreatif, gitu ya, usaha yang kreatif. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Zi, misalnya jasa pembuatan media pembelajaran, gitu ya. Itu bisa, itu kreatif, itu industri kreatif. Nah sekarang itu arahnya ke sana, tidak lagi makanan. Ya, kenapa? Karena makanan ini sudah terlalu banyak. Ya, nanti kulit durian dijadikan keripik kan malah bahaya gitu ya. Terlalu kreatifnya, saking sudah tidak ada idenya gitu. Nah makanya sekarang catatannya adalah kewirausahaannya itu diarahkan ke industri kreatif. Ya, karena bisa banyak hal yang bisa diangkat gitu ya. Misalnya di bagian distribusi ya, pengemasan ulang minyak goreng sehingga lebih murah gitu kan, atau pengemasan minyak goreng murah gitu. Kalian cari supplier minyak goreng yang literan 18 liter itu kemudian dikemas ulang, ya, kemasan yang ramah lingkungan misalnya. Bisa sekalian langsung digoreng bisa. Kan bisa, kan ada gitu ya. Ya cari yang seperti itu gitu ya. Tidak lagi makanan gitu ya. Atau misalnya jasa sablon ulang pakaian bekas gitu ya. Pakaian-pakaian yang sudah sablonnya hilang itu kemudian kalian jasa untuk nyablon ulang ya, digambari ulang. Itu kan bisa. Dan itu pasti berkelanjutan gitu ya. Karena banyak pakaian yang tidak dipakai itu karena hanya sablonnya mengelupas hilang itu ya. Nah ide-ide itu yang perlu diungkap, perlu kalian cari begitu. Kemudian Yang catat itu nanti bikin ide itu. Udah dikasih ide sama Pak Saroni, ayo. Itu. Atau jasa ini cuci pelek mobil itu. Kalau sekarang kan cuci itu kan cuci bodinya. Nah, peleknya itu kan jarang dicuci, kotor di dalamnya. Bisa itu, cuci pelek mobil. Ya, satu ban 25.000. Nah, hal seperti itu kan jarang ada. Jarang ada. Cuci mesinnya. Nah, dalamnya. cuci mesin mobil itu kan bisa.
Bisa Detail itu. ya. Detail, bisa itu. Nah, kalian bisa ajak teman kalian yang teknik mesin misalnya, atau otomotif misalnya. Itu bisa. Nah, hal-hal kecil itu yang bisa. Dan kalau tadi ada yang tanya, bagaimana kalau harus membeli alat ya? Karena kalau membeli alat itu nanti agak susah, maka bisa saja kalian tulis di proposalnya itu adalah sewa. Ya, alat yang kalian gunakan untuk usaha itu sewa dulu. Nah, baru di tahun keberapa kalian bisa beli. Itu. Nah, saya kira itu tambahan saya untuk materi hari ini ya, yang luar biasa tadi dari Bu Frisda, kemudian dari Bu Zi, dan saya kira sudah cukup lengkap. Dan silahkan nanti kalian koordinasi dengan pembimbing yang sudah kalian pilih. Ya, koordinasi itu bukan hanya minta biodata dan tanda tangan saja ya, tapi benar-benar ini proposalnya ya, biar dicek, biar tidak memalukan ya. Nanti ada paragraf yang tidak rapi itu, nah pembimbingnya yang malu gitu ya. Tanda-tanda tidak dibimbing gitu. Jadi silakan menghubungi pembimbingnya biar dicek, sekaligus diarahkan. Ya siapa tahu kalian lolos dapat 7 juta, kan lumayan. Hanya buat proposal dapat 7 juta kan lumayan. Gitu. Itu saya kira untuk hari ini kegiatan dari Prodi, pengarahan PKM Prodi PBSI. Terima kasih atas partisipasinya. Tadi untuk link draft template PKM dan link untuk Simpel Mawa, panduannya ada di kolom chat. Yang belum buka bisa tanya ke teman-teman yang lain. Saya kira itu untuk hari ini. Kami akhiri. Jika ada pertanyaan bisa langsung chat atau japri ke Bu Zi, ke Bu Fristia. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Pak.